Indonesia ikut terseret, situasi Amerika dan China kian memanas karena campur tangan Eropa. Ketegangan di Laut Cina Selatan tampaknya semakin bertambah panas. Selain itu, beberapa waktu lalu sempat dikabarkan bahwa kekuatan besar Eropa sudah turun gunung menuju Laut Cina Selatan. Aliansi Amerika Serikat-Jepang pun berencana menggelar latihan dengan militer Inggris, Prancis, dan Jerman. Kapal induk HMS Queen Elizabeth juga menuju ke Laut Cina Selatan, tujuannya untuk meredam ambisi besar Tiongkok. Tiongkok memiliki ambisi besar lewat militer Cina dengan proyek di wilayah Laut Cina Selatan. Dikhawatirkan membuat wilayah strategis kaya minyak tersebut dikhawatirkan bisa menjadi ajang pertempuran. Baru-baru ini Cina disebut benar-benar telah bersiap sedia menghadapi perang besar di wilayah Laut Cina Selatan. Tempat di mana banyak negara Asia Tenggara yang terhimpun dalam ASEAN juga mengklaim wilayah lautnya. Informasi mengenai kesiapsiagaan Cina dalam menghadapi perang di wilayah Laut Cina Selatan tersebut diungkap oleh seorang anggota Senat alias senator di Amerika Serikat. Dikutip dari laman kontan.co.id, Kongres Amerika Serikat saat ini disebut telah menyetujui rancangan undang-undang belanja pertahanan senilai 740 miliar US dollar. Sebuah anggaran yang terbilang luar biasa, lantaran jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, nilainya setara dengan 10,3 kuadriliun rupiah. Uang sebanyak itu disebut untuk membiayai kebijakan pertahanan pada tahun-tahun mendatang. RUU tersebut berhasil diloloskan Senat Amerika Serikat pada hari Jumat dengan 81 suara berbanding 14 suara untuk membatalkan veto Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Butuh 2/3 suara mayoritas Kongres untuk membatalkan undang-undang yang telah diveto Presiden Amerika Serikat. Dan ini merupakan pertama kali dilakukan di era Donald Trump. Trump keberatan dengan undang-undang tersebut karena membatasi kemampuannya untuk menarik pasukan Amerika dari Afghanistan dan Eropa. Juga tidak menghapus perlindungan tanggung jawab dari perusahaan media sosial. Tercapainya aliansi lintas partai dari anggota parlemen Partai Demokrat dan Republik menandakan keprihatinan tersendiri dari Amerika Serikat. Dalam RUU itu mendorong peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Hal ini tak terlepas dari ketegangan hubungan Amerika Serikat dengan China yang kian meruncing di masa kepresidenan Trump, di mana Washington menolak dengan tegas klaim sepihak Beijing atas Laut Cina Selatan. Undang-undang baru yang mencapai 4.500 halaman ini dirancang oleh Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Pimpinannya adalah Senator Republik James Inhofe. Ia mengklaim bahwa Beijing sedang mempersiapkan Perang Dunia Ketiga di Laut Cina Selatan. Kami berada dalam situasi paling berbahaya yang pernah kami alami sebelumnya, ujarnya seperti dilansir express.co.uk Senin 4 Januari 2021 lalu, sebagaimana dikutip dari laman kontan.co.id. Jack Reed, senator Demokrat yang berada di Komite Angkatan Bersenjata Senat, juga mengatakan hal senada. Ini adalah pertama kalinya kami benar-benar mundur dan kami memiliki ancaman baru yang meningkat di Pasifik. Kita harus mengambil pandangan holistik, sambungnya. Sementara itu, kabar lain mengatakan negara kawasan Asia Tenggara juga bermasalah dengan klaim tumpang tindih yang dilakukan China, terutama negara seperti Vietnam, Filipina hingga Malaysia, membuat Amerika Serikat dengan keras menolak klaim China.
Menurut Wall Street Journal, pada Desember 2020, Johan Ratcliffe, Direktur Intelijen Amerika Serikat, memperingatkan orang Amerika Serikat untuk konfrontasi terbuka dengan Cina. Menteri Luar Negeri Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa salah satu prioritas diplomasi 2021 adalah menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Bentuk konkret dari pernyataan tersebut adalah menolak segala klaim perbatasan, baik darat ataupun laut, yang tidak memiliki dasar hukum. Salah satu isu perbatasan yang tidak memiliki dasar hukum namun selalu menjadi perhatian adalah isu Laut Cina Selatan. Pemerintah Tiongkok mendasari klaim kepemilikan Laut Cina Selatan berdasarkan aspek historis, tanpa memiliki dasar hukum. Secara khusus, saya ingin menekankan prinsip terkait hak kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia, bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, kata Retno dalam pernyataan tahunan pers tahunan Menlu yang ditayangkan secara daring pada Rabu 6 Januari 2021. Pada 2021, kata Retno, Indonesia akan fokus untuk menyelesaikan berbagai sengketa perbatasan. Dengan Malaysia, Indonesia akan memformalkan hasil perundingan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selatan Malaka bagian selatan.